Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, di sini saya akan memberi contoh akar mana yang bisa dijadikan untuk hiasan aquascape dan yang tidak bisa. Nah, yang ini adalah sisi kanan adalah akar serabut ya. Ini tidak bisa dijadikan hiasan aquascape. Sementara yang ini adalah akar tunggang. Dia bisa dijadikan hiasan aquascape. Alasannya apa? Alasannya karena bisa dilihat ini kan sangat kokoh ya. Nah, ciri khas dari akar tunggang itu, dia ini ada satu cabang satu akar yang kuat, kemudian nanti diikuti oleh akar-akar kecil ya. Contohnya misalnya ini kan, ini akar kuatnya, akar besarnya, kemudian nanti ada cabang-cabang kecilnya ini. Jadi inilah yang membuat, misalnya kalau ada tanaman di hutan itu yang memakai tanamannya itu akar tunggang. Itu nanti dia yang bisa menahan tanah tersebut, menahan tanah, menahan eh, longsor dan sebagainya. Jadi biasanya pohon-pohon hutan dia itu bentuknya seperti ini, akar tunggang. Jadi dia bisa menahan batu di sini, menahan ini. Dan ini sangat kuat. Kalaupun dia mati, dia akan menfosil. Jadi biasanya kayunya ini akan memfosil. Jadi jarang sekali kayunya itu menjadi tanah. Jadi kayunya ini nanti akan membatu, mengeras. Sementara ini akar serabut. Akar serabut ini tidak akan bisa dijadikan aquascape. Ada sebagian, misalnya akar pakis. Tetapi kan itu biasanya bikin anyaman dulu ya, dibikin kotak-kotak dulu. Untuk anggrek misalnya atau untuk aquascape misalnya dasaran anubias misalnya, alasnya pakai eh tar dulu saya kasih contoh akar pakis ya. Nah, ini dia adalah contoh dari akar pakis ya. Nah, biasanya dia ini dianyam dulu, dibikin dibikin seperti ini, dibikin kotak. Kemudian biasanya untuk dasaran anggrek, media tanam anggrek atau anubias misalnya ditancepin anubias atau java firm atau dan sebagainya. Pokoknya tanaman-tanaman aquascape ya, saya lupa nama-namanya. Nah, nanti ditenggelamin. Dia makin lama nanti makin lapuk. Jadi makin menghilang, makin habis termakan air atau termakan binatang, misalnya dimakan keong, dimakan ikan dan sapu-sapu biasanya. Nah, nah ini contoh akar serabut tersebut yang masih utuh ya. Jadi biasanya batang, satu batang kemudian nanti diikuti oleh akar-akar kecil. Ini nanti akan membusuk kalau kita masukkan ke dalam air. Dan ini tidak bisa dijadikan tanaman hias aquascape ya. Bukan tanaman hias, dekorasi hias aquascape. Ini biasanya ada seperti di tanaman jagung misalnya atau tanaman kelapa sawit. Itulah mengapa kelapa sawit itu tidak bisa dijadikan pengganti tanaman hutan karena akarnya seperti ini. Dia tidak bisa menahan pohon, bukan menahan pohon, menahan batu, menahan tanah, menahan apapun. Jadi ketika terjadi hujan yang deras, terjadi longsor, dia tidak akan bisa menahan, malah dia akan ikut roboh, ikut hanyut. Beda sama ini akar tunggang. Jadi misalnya daerahnya kena longsor, dia bisa menahan batu juga. Jadi itulah perbedaannya ya. Jadi akar mana yang bisa dijadikan untuk hiasan aquascape dan yang tidak bisa. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Sekarang gampang ya, tinggal kita foto aja. Misalnya ada akar yang kalian temukan di rumah, kemudian kalian foto aja, tanyakan ke ChatGPT atau tanyakan ke Google atau FB ya, ini akar apa? Kalau ini jenisnya apa, tunggang atau serabut. Nah, kalau akarnya tunggang, nah bisa diolah menjadi tanaman, bukan tanaman, hiasan aquascape. Tapi kalau misalnya akar serabut ya jadikan kayu bakar aja, dibakar aja nanti ini. Nah, ini sudah jadi, sudah saya tenggelamin selama berbulan-bulan, ini baru jadi. Jadi kita masukkan ini sudah bisa ya. Nah, sudah tenggelam di sini. Nah, sudah jadi. Sudah jadi hiasan aquascape, tinggal dihias-hias saja.
Memang yang paling bagus itu adalah akar ya untuk kayu karena memang yang paling bentuknya bagus, bentuknya itu meliuk-liuk ya. Kalau batang kan kurang kurang menarik ya. Nah, ini batang nih. Ini kurang menarik kan, beda sama akar. Akar kan kayak meliuk-liuk kayak gini kan. Nah, ini juga batang kayu juga. Ada juga yang bertahun-tahun saya tenggelamin nggak tenggelam-tenggelam. Nah, itu batang panjang itu juga. Nah, ini bentuknya sangat membosankan, tapi ya karena tenggelam ya saya masukkan ke apa? Ke dalam akuarium. Ada juga yang tidak tenggelam ini. Sudah bertahun-tahun mungkin dari zaman saya SD. Nah, ini. Ini enggak tahu kayu apa ini. Sudah bertahun-tahun padahal nggak tenggelam-tenggelam. Ini ada juga kayu seperti ini. Dia makin lama makin habis. Nggak tahu ini. Mungkin karena keong ya. Disedotin keong. Nah, makin lama kayunya makin habis. Ini dulu bentuknya bagus kayak di sini ada sambungannya di sini, terus ada lubang di sini. Tahu-tahu habis kropos seperti ini. Ini juga. Nah, ini kropos ini sudah habis. Jadi ada juga yang kayu-kayu itu yang makin lama dia akan kropos ketika masuk air ya. Ada juga yang mengeras atau membatu. Nah, ini contoh yang mengeras dan membatu ini. Kemudian ini yang baru saya masukkan kemarin, ini pohon, kalau nggak salah pohon mangga, akar pohon mangga. Nah, ini kering total, mungkin beberapa bulan tuh kering ya, nggak pernah masuk ke air. Nah, kemudian habis itu saya masukkan ke air, ini lebih cepat tenggelamnya daripada ketika dia habis ditebang misalnya. Kemudian dimasukkan air itu kadang akan susah tenggelam, malah akan busuk karena kan masih ada zat-zat taninnya ya, zat-zat di dalam apa ini, di dalam tubuhnya nih. Sementara kalau kita jemur dulu misalnya berbulan-bulan sampai kering, itu nanti ketika kita tenggelamin itu sangat mudah sekali tenggelam. Biasanya nanti kulit-kulitnya nih keropos, kulit-kulit luarnya nih terkelupas. Nah, kemudian disitulah nanti kayu yang ininya, yang dalamnya ini akan mengeras. Jadi ini sudah bagus ini. Kemarin saya baru masukkan kira-kira beberapa minggu yang lalu. Nah, ini bisa sudah buat hiasan akuarium. Ini sudah, nah ini sudah nggak ada kulit-kulitnya, kulit luar. Sebagian masih ada di sini. Nah, ini masih ada kulit-kulit luarnya ya. Nah, ini tinggal kita kelupas gini aja. Ini kemarin masih banyak kulit luarnya. Nah, jadi sebaiknya kalau ingin menenggelamkan atau membuat kayu tenggelam itu sebaiknya dikeringkan dulu berbulan-bulan. Makanya kenapa harganya mahal ya, bisa sampai seratusan ribu atau mungkin paling murah mungkin puluhan ribu ya, karena prosesnya lama, proses untuk membuat dia tenggelam secara alami ya, bukan secara buatan. Kalau buatan ya tinggal di semen atau di apa itu gampang. Untuk secara alami itu prosesnya sangat lama. Jadi butuh waktu yang menyita banyak, bisa berbulan-bulan. Ini kalau tidak salah ini selama lebih dari 6 bulan ya, jadi 3 bulan atau 4 bulan lah dikeringin. Kemudian habis itu baru ditenggelamin. Ditenggelaminnya cepat, paling cuma 2 minggu atau 3 minggu sudah tenggelam, karena ini sudah cairannya sudah habis, karena sudah selama 4 bulan itu dikeringin atau 3 bulan saya lupa. Pokoknya ini habis pohonnya ditebang itu ditinggal gitu aja. Akarnya nih saya taruh di atas tembok, jadi kan mungkin terkena sinar matahari, terkena hujan, terkena sinar matahari, artinya habis cairannya. Nah, kemudian saya ambil, saya cemplungin ke dalam air selama 2 minggu, dia langsung tenggelam dan tidak mengeluarkan zat-zat yang beracun. Padahal saya tenggelaminya di dalam sumur, bukan sumur, semacam kolam yang banyak ikannya. Nah, jadi saya tenggelamin di sini kemarin tuh. Nah, selama 2 minggu sudah jadi seperti ini. Jadi prosesnya kalau nggak salah selama 4 bulan
2 minggu. Nah, baru bisa tenggelam. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa akar yang bisa dijadikan aquascape itu adalah akar atau dekorasi aquascape itu adalah akar tunggang ya. Jadi misalnya di tempat Anda menemukan akar seperti ini, akar serabut, itu tentunya tidak akan berhasil ya. Mungkin ada 1-2 yang bisa seperti akar pakis, tetapi ya harus butuh proses yang lebih lama. Nah, jadi ini akar serabut ini dia tidak mempunyai apa ya, semacam zat apa ya, lupa namanya, zat kambium ya. Nah, zat kambium itu yang biasanya berfungsi untuk membuat akarnya ini menjadi kuat dan tebal, jadi tidak mudah untuk membusuk, dan juga nanti bisa menahan tanah, misalnya dari longsor, dari banjir, dari pokoknya dari bencana alam yang terjadi mungkin karena hujan yang terlalu lebat. Jadi seperti itu. Makanya di hutan-hutan itu kalau misalnya hutannya itu tergantikan oleh kelapa sawit yang mempunyai akar serabut seperti ini, nah pasti daerahnya pasti nanti akan terkena bencana, entah banjir, entah tanah longsor, entah eh, apa itu ya, pokoknya bencana alam gitulah. Karena itu tadi dia tidak punya kelebihan untuk menahan batu, menahan tanah, dan menahan sebagainya. Oke, sampai di sini saja temanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.